Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Muhammad Krisna Febriansyah dari kelas Informatika 3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil audit arsitektur dan organisasi komputer dengan studi kasus sistem komputer operasional AD Putra Digital Copy Center. Di sini berfokus kepada spesifikasi hardware, lalu alur data, dan bottleneck kinerja. Metodenya menggunakan observasi visual, lalu tangkapan layar sistem, serta wawancara singkat operator. Outputnya temuan dan rekomendasi peningkatan. PC operasional jadi pusat proses file dari WhatsApp, lalu diproses, dan terakhir dicetak. Perlu audit untuk melihat spesifikasi dan potensi hambatan kinerja. Rumusannya ada spesifikasi sistem, bagaimana alur data WhatsApp web sampai cetak, dan di mana kemungkinan bottleneck. Batasannya fokus hardware atau OS dan input-output tanpa bahas kode aplikasi. Data dari hasil observasi, screenshot, serta wawancara tanpa bongkar perangkat. Tujuannya untuk mendokumentasikan spesifikasi, menganalisis alur proses cetak, serta memberi evaluasi dan rekomendasi peningkatan efisiensi. Nah, di sini ada bukti lapangan saat saya observasi. Spesifikasinya yaitu CPU-nya menggunakan Intel Pentium G2030 dengan kecepatan 3 GHz, menggunakan 2 core serta 2 thread. RAM-nya di sini menggunakan 4 GB, storage-nya menggunakan hard disk dipakai untuk unduhan dan pegging. Input-outputnya USB ke printer serta Ethernet LAN yang tersedia. Lingkungan operasionalnya di sini menggunakan OS Windows 8.1 Pro dengan 64 bit. Aktivitas utamanya yaitu WhatsApp web, lalu download, buka dokumen, serta print. Jarak printer kurang lebih 2 meter dari PC. Jadi kabel USB relatif pendek. Spesifikasinya ini umumnya cukup untuk beban ringan sampai sedang, tetapi mulai terasa berat saat dokumen tebal atau banyak halaman. Alur datanya di sini pertama WhatsApp web, melalui WhatsApp web, lalu ke download, disimpan ke hard disk, lalu dibuka dan disiapkan, jadi CPU dan RAM bekerja, lalu spooling masuk ke antrian cetak, dan yang terakhir ke output terakhir yaitu printer melalui USB. Intinya file harus melewati hard disk untuk di-download dan baca file sebelum diproses. Dokumen banyak halaman, render atau preview lebih berat, jadi RAM dan hard disk lebih sering bekerja. Saat print, layanan spooler membuat antrian, lalu data dikirim ke printer via USB. Temuan hasil lapangannya ada keluhan utama di sini, sistem melambat saat dokumen banyak halaman. Penyiapan dan antrian cetak juga lebih lama. Dari snapshot saat observasi, CPU tergunakan sekitar 14%, lalu RAM-nya terpakai 2 GB dari 4 GB, jadi sekitar 50% terpakai. Kesimpulan kinerjanya, penilaian spek sistem ini under spec untuk beban dokumen tebal. Penyebab paling sering yaitu input-output hard disk dan durasi spooling. Peta bottleneck-nya di sini input-output, storage-nya yaitu hard disk, baca atau tulis file besar, dan juga pegging saat RAM menipis. Memori RAM-nya 4 GB, browser, dan dokumen tebal, jadi beresiko swipe atau pegging. Output spooling-nya antrian cetak lebih panjang, jadi waktu tunggu meningkat. Dan yang terakhir ada reliabilitas daya, jadi tersambung ke PLN langsung, jadi beresiko tinggi gangguan saat pekerjaan panjang. Jadi kesimpulannya, komputer berperan sebagai pusat alur data, layanan print, WhatsApp web, download, buka dokumen, spooling, dan cetak. Kendala muncul saat dokumen banyak halaman, jadi akses hard disk dan antrian cetak meningkat. RAM 4 GB juga bisa jadi pembatas. Jadi rekomendasi jangka pendeknya yaitu print range per 20-30 halaman, kurangi multitasking seperti tutup tab
atau aplikasi yang tidak perlu. Membersihkan folder unduhan dan file sementara. Lalu gunakan kualitas draft untuk dokumen bergambar jika memungkinkan. Untuk rekomendasi jangka panjang di sini saya menyarankan untuk mengupgrade hard disk menjadi SSD. Jadi berdampak untuk akses file dan spooling. Dan RAM juga disarankan untuk di-upgrade dari 4 GB menjadi 8 GB RAM. Dan di sini tambahkan stabilizer atau UPS untuk memproteksi saat cetak panjang. Pemeliharaannya paling disarankan yaitu pembersihan debu dan rapikan kabel USB. Mungkin cukup sekian presentasi hasil audit saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.